Halo sobat, selamat datang di alur cerita film Rental Movie. Semoga sobat diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan mendongeng sebuah film terbaru yang terbit di tahun 2022 yang berjudul Vesper. Film ini disutradarai oleh Christina Buster. Film ini mengisahkan kehidupan di bumi di masa depan yang mengalami keruntuhan ekosistem. Semua makanan yang selama ini manusia kenal mengalami kerusakan dan manusia yang selamat berusaha mungkin untuk menemukan sumber makanan yang baru. Sebelumnya, Mimin peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika sobat tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung tutup video ini. Tanpa banyak bacot, mari kita check it out. Film dibuka dengan tulisan yang menyatakan bahwa semuanya berawal saat manusia memprediksi kalau bumi akan mengalami kehancuran ekosistem pangan di masa depan. Umat manusia pada masa itu lalu mencoba mencegah krisis ekologi tersebut dengan berinvestasi secara besar-besaran di dalam dunia teknologi genetika. Jadi, semacam membuat makhluk mirip manusia atau sumber pangan yang bisa manusia manfaatkan. Sayangnya, hasil teknologi genetika itu telah gagal. Virus dan organisme hasil dari rekayasa genetika manusia itu lalu menyebar ke lapangan terbuka dan menyebabkan tanaman layak makan, hewan, dan sebagian besar manusia pun mati. Manusia-manusia yang selamat lalu membuat sebuah kelompok kecil untuk bertahan hidup. Ada dua golongan dari kelompok tersebut, yaitu kelompok orang kaya yang hidup di perkotaan yang sangat dilindungi. Kota itu disebut dengan benteng. Sementara di satu sisi, terdapat kelompok manusia yang tinggal di luar benteng. Mereka tidak pernah diizinkan masuk ke dalam benteng dan hidup penuh dengan kesengsaraan. Manusia-manusia di dalam benteng lebih maju daripada manusia yang ada di luar. Mereka memiliki tanaman yang bisa dimakan dari benih yang mereka ciptakan sendiri. Sedangkan manusia yang ada di luar hanya mengandalkan benih-benih dari benteng. Mereka membeli benih tersebut dengan cara menukarkan barang-barang yang tidak dimiliki oleh orang-orang di dalam benteng. Dan lebih parahnya lagi, benih-benih yang diperdagangkan ini diberi kode untuk menghasilkan satu kali panen saja. Dan oleh karena itu, orang luar harus selamanya tetap membutuhkan belas kasihan dari orang-orang di dalam benteng. Dan mari kita masuk ke dalam alur cerita film ini. Cerita akan berfokus pada gadis berusia 13 tahun bernama Vesper. Vesper hidup di luar benteng. Walaupun Vesper hidup berkekurangan, tetapi ia memiliki bakat yang sangat luar biasa untuk mempelajari organisme di dunia yang suram ini. Dan kemungkinan ia mampu menciptakan kehidupan baru dengan mencampurkan genetika satu sama yang lain. Terlepas dari itu semuanya, Vesper ternyata memiliki tanggung jawab yang lebih berat daripada orang luar pada umumnya, di mana Vesper harus merawat ayahnya bernama Darius yang sedang rebahan dan sakit parah. Sementara itu, ibu Vesper telah meninggalkan mereka sekitar 1 tahun yang lalu. Darius hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Ia tidak bisa bergerak dan berbicara. Akan tetapi, untungnya Vesper gadis yang pintar. Ia menciptakan sebuah alat yang bisa membuat ayahnya berbicara melalui drone berbentuk kepala robot seperti ini bentuknya, guys. Vesper juga membuat alat untuk memompa jantung dan organ tubuh Darius. Akan tetapi, alat tersebut harus dialiri daya secara terus-menerus. Jika sumber dayanya mati, maka Darius juga akan auto tewas shock. Setiap hari, Vesper berkeliling mencari tanaman dan bentuk kehidupan baru untuk ia makan dan membuat obat-obatan, serta penelitian dari tanaman yang ia dapatkan. Juga sesekali, pergi ke laboratorium lamanya untuk bereksperimen membuat benih yang bisa dipanen berulang kali. Setelah dari laboratorium, Vesper melihat sekelompok manusia yang menyebut dirinya sebagai para peziarah. Mereka berpakaian hitam dan sangat tertutup. Mereka membuat gerobak tarik untuk mengais barang-barang logam yang ada di sekitar desa. Para peziarah juga menjadi alasan kenapa ibu Vesper meninggalkan dirinya. Dikarenakan dia telah bergabung dengan para peziarah setelah pergi meninggalkan Vesper dan keluarganya.
Saat Vesper dan drone kembali ke rumah, mereka menemukan bahwa ada bandit yang baru saja mencuri binik milik Vesper, serta mengambil sumber daya listrik. Akan tetapi untungnya Vesper mampu memulihkan dayanya sehingga nyawa Darius bisa terselamatkan. Karena semua benih raib dibawa bandit, Vesper pun memutuskan untuk pergi ke peternakan milik pamannya yang bernama Jones. Di peternakan, Vesper menemukan anak asuh Jones yang menangkap salah satu bandit yang juga ingin merampas benih milik Jones. Bandit itu ternyata makhluk rekayasa genetika yang dijelaskan pada awal film tadi. Makhluk itu disebut juga dengan sebutan Jux, dan juga merupakan makhluk yang awalnya dia jadikan budak oleh manusia sebelum ekologi bumi hancur. Jones selalu menyuruh salah satu anak buahnya untuk membunuh Jux saat Jux sedang tertangkap. Vesper kemudian menghampiri Jones. Ia memberitahu Jones bahwa dirinya menginginkan benih karena benih miliknya baru saja dimaling oleh bandit. Diketahui bahwa Jones ini adalah pemimpin jahat dari sekelompok orang luar yang menjalankan bisnis gelap, di mana darah anak-anak kecil dijadikan nilai tukar untuk imbalan makanan dan sumber daya dari dalam benteng. Vesper juga harus memberikan darahnya untuk mendapatkan benih yang ia inginkan. Akan tetapi kali ini Jones tidak mau memberikan benihnya sama sekali, kecuali Vesper mau menjadi anak asuhnya dan harus menyetorkan darahnya setiap hari. Tentu saja Vesper menolak dan akhirnya ia pun tidak mendapatkan benih yang ia inginkan. Di hari berikutnya, Vesper memutuskan untuk mencuri benih milik Jones. Ia menyelimat masuk ke sekitar pertanian Jones. Vesper tak sengaja bertemu dengan salah satu anak asuh Jones bernama Komar. Komar baru saja mencuri benih milik Jones di gudang penyimpanannya. Lalu Vesper memasuki gudang tersebut dan menemukan banyak sekali benih yang Jones terima dari dalam benteng. Setelah mengambil beberapa benih, Vesper lalu segera pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, Vesper melihat beberapa drone milik benteng yang terbang di langit. Salah satu drone itu kemudian berasap dan jatuh ke hutan sebelah. Meskipun dirinya berhasil mencuri benih, akan tetapi benih-benih ini tetap tidak bernilai karena benih ini hanya akan menghasilkan satu kali panen saja. Hal itu tentu saja membuat Vesper tetap berkegantungan terhadap Jones. Vesper kemudian memiliki rencana untuk mendekati benteng dan mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal di dalamnya. Dengan begitu, Vesper pasti bisa mengobati penyakit ayahnya dengan sempurna. Keesokan harinya, Vesper pergi ke hutan untuk mencari makanan organisme baru. Di tengah perjalanan, ia tak sengaja menemukan seorang wanita muda yang rebahan dan tidak sadarkan diri di bawah pohon. Diketahui bahwa wanita ini adalah korban dari jatuhnya drone benteng saat Vesper mencuri benih dari Jones kemarin. Vesper lalu membawa wanita itu ke dalam rumahnya. Dan singkat cerita, setelah wanita itu pulih, si wanita memperkenalkan dirinya sebagai anggota masyarakat kaya yang tinggal di dalam benteng. Ia mengaku bernama Camelia. Camelia menjelaskan bahwa drone yang ia tumpangi bersama ayahnya jatuh ke dalam hutan. Vesper menyebutkan bahwa dirinya tidak menemukan ayah Camelia. Camelia lalu meminta Vesper untuk menemukan ayahnya yang bernama Elias. Jika Vesper mau membantunya, maka Camelia akan memasukkan Vesper dan ayahnya ke dalam benteng. Yes, please forgive me. Camelia sendiri tampaknya memiliki kekuatan khusus, di mana pada saat itu Darius mengalami sawan dan Camelia mengobati dari usahanya dengan satu kali cepuan saja. Di hari berikutnya, Vesper pergi ke hutan untuk mencari drone yang jatuh. Vesper lalu menemukan drone tersebut beserta Elias. Akan tetapi, sebelum Vesper dapat menyelamatkan Elias, terlihat Jones membunuh Elias dengan cara membungkamnya. Kemudian menyuruh anak-anaknya untuk mengumpulkan barang berguna apapun yang dapat mereka temukan pada drone tersebut. Sementara Vesper memilih untuk kembali ke rumah dengan kecewa. Akan tetapi, Vesper tidak memberitahu Camelia apapun tentang kematian ayahnya.
Selama beberapa hari, Vesper membangun ikatan dengan Camelia. Ia mengajak Camelia untuk melihat eksperimen di laborat yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilakukan oleh Vesper. Camelia juga mulai memiliki kasih sayang terhadap Vesper dan juga belajar lebih banyak tentang orang tuanya serta kehidupan di masa lalu. Keesokan harinya, Vesper memutuskan untuk kembali mencuri benih milik Jones. Akan tetapi di tengah aksinya itu, ia dan drone Darius diketahui oleh Jones. Jones telah mengetahui bahwa Vesper sudah beberapa kali mencuri benih miliknya dan Vesper harus menanggung hukumannya. Takut dengan hukuman, Vesper lalu mencoba melarikan diri, tetapi ia diikat oleh anak-anak Jones. Mereka menangkap Vesper dan menancapkan dengan tanda Jones, yang artinya Vesper menjadi bagian dari kelompok penjual darah. Vesper kemudian kembali ke rumahnya dengan perasaan sedih. Ia lalu mengungkapkan kebenaran yang telah ia sembunyikan begitu lama, yaitu memberitahu Camelia bahwa ayahnya telah dibunuh. Membawa Camelia ke tempat Jones, melemparkan tubuh Elias ke buangan air, di mana Camelia mengalami sedih yang sangat mendalam ketika melihat jasad ayahnya terbujur kaku. Kini Camelia tidak memiliki siapa-siapa lagi, dan di sini Camelia mengungkapkan yang sebenarnya bahwa dirinya bukan manusia melainkan Juk, makhluk humanoid yang dibuat oleh orang-orang di dalam benteng untuk menjaga mereka sebagai pekerja hampir seperti budak. Elias telah menciptakan persis seperti manusia, akan tetapi seiring berjalan waktu, sifat asli Camelia menjadi sebagai manusia. Hal itu membuat pihak tertinggi di dalam benteng mengincar Camelia. Elias lalu mengambil tindakan dengan membawa kabur Camelia dari benteng. Akan tetapi mereka dikejar-kejar oleh drone otoriter benteng yang membuat drone Elias jatuh di tengah hutan. Mendengar pengakuan Camelia, Vesper pun menyadari bahwa rencananya untuk melarikan diri ke benteng dengan bantuan Camelia tidak akan pernah terjadi. Vesper benar-benar marah dan melihat ke tubuh Camelia. Di hari berikutnya, Camelia memutuskan untuk bunuh diri. Akan tetapi, Vesper segera turun tangan dan kemudian dia meminta Camelia untuk membiarkan dirinya meneliti sampel darahnya. Di saat Vesper meneliti sampel genetika humanoid milik Camelia, Vesper menyadari bahwa alasan sebenarnya Elias membuat Camelia adalah untuk menyembunyikan rahasia di dalam dirinya, guna memecahkan kode benih yang hanya menghasilkan satu panen saja. Ketika mereka telah melarikan diri dari benteng mereka, Elias sebenarnya membuat kesepakatan dengan benteng lain di mana Elias menjadikan tempat pelindungan yang aman sebagai imbalan atas mahakaryanya. Vesper kemudian pergi mengumpulkan bahan untuk penelitian barunya dari DNA Camelia. Akan tetapi tidak lama kemudian, Jones segera mengunjungi rumahnya dan menemukan Camelia di sana. Jones juga dengan cepat mengetahui bahwa wanita itu adalah seorang Jokes. Saat Jones hendak membunuh Camelia, Vesper datang menghentikan Jones. Kedua wanita itu lalu berhasil memojokkan Jones, akan tetapi mereka tidak membunuh Jones dan malah membiarkan Jones untuk pergi. Malam harinya, Vesper kembali bereksperimen membuat benih yang dapat dipanen berkali-kali. Ia mencampurkan DNA Camelia dan akhirnya Vesper berhasil menciptakan benih tersebut. Tidak lama kemudian, tiba-tiba rumah mereka dikelilingi oleh jamur humanoid yang mengeluarkan asap beracun. Untung saja Vesper dan Camelia mampu bertahan dari racun jamur tersebut. Ternyata polisi dari benteng yang datang ke sini untuk menangkap Camelia. Polisi benteng dengan cepat tiba di pemukiman desa dan hal pertama yang mereka lakukan adalah menembak mati informan mereka yaitu Jones. Darius kemudian meyakinkan Vesper dan Camelia untuk melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di rawa-rawa. Sementara dirinya akan mengalihkan perhatian polisi dan mengirim mereka ke jalan yang lain.
Di saat Vesper dan Camelia berada di rawa-rawa, mereka melihat rumah Vesper meledak, yang artinya polisi benteng telah membunuh Darius. Dua polisi benteng itu lalu melihat Vesper dan Camelia yang sedang menuju rawa. Terlihat Vesper dan Camelia segera pergi dari hutan. Selama pengejaran, Vesper dan Camelia memancing polisi benteng ke semak merah, di mana saat polisi itu menyenggol semak merah tersebut, puluhan serangga peluru secara tepat menembus tubuh si polisi. Salah satu polisi kemudian menemukan mereka berdua. Akan tetapi, Vesper berhasil melumpuhkannya dan membunuhnya seperti yang pertama. Pada saat yang sama, polisi lain datang lebih banyak lagi. Camelia lalu memutuskan untuk menyerahkan diri. Ia memutuskan mencipok Vesper agar tertidur. Dan setelah itu, ia dibawa kembali ke benteng oleh para polisi. Keesokan paginya, Vesper bangun dan menemukan dirinya sendirian di dalam hutan. Dia kembali ke rumahnya yang sekarang hanya puing-puing saja. Saat Vesper menanam 3 benih hasil rekayasa genetikanya di tanah, ia melihat bahwa beberapa anak asuh Jones sekarang memihak kepada Vesper. Vesper lalu memimpin mereka ke tanah tandus dan berakhir di base camp para peziarah. Pada kenyataannya, Vesper sebenarnya selalu ingin mengikuti para peziarah untuk mencari tahu kemana mereka pergi. Dan sekarang Vesper mengikuti peziarah tersebut dan peziarah telah membangun menara raksasa di tengah hutan dengan semua potongan kayu dan logam yang mereka cari. Vesper lalu memanjat menara tersebut dan melihat benteng dari kejauhan. Vesper memutuskan untuk membiarkan benih itu terbang ke udara, di mana mereka secara alami akan tumbuh menjadi kehidupan yang baru dimanapun mereka mendarat. Kisah Vesper ini berakhir dengan sebuah kecil harapan. Meskipun dia mungkin tidak bisa menyelamatkan mimpinya sendiri, Vesper mengoper mimpinya dengan mimpi dunia baru tanpa kekurangan makanan dan persediaan makanan. Film pun sangat susah dimengerti dan akhirnya tamat. Semoga sobat mengerti dengan alur ceritanya. Sekian dari saya dan saya ucapkan terima kasih dan bye.